Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmansyah dengan NPM 23217098. Sebelum lanjut, di sini saya akan membahas mengenai lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu lanjut mengenai tujuan pembelajaran di sini. eh, Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama ada yaitu menjelaskan mengenai pengertian lingkungan dan komponennya, yaitu ada lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, menganalisis dampak dan aktivitas manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Yang keempat, yaitu menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan menerapkan prinsip hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu merancang solusi sederhana untuk menjaga kelestarian habitat dan sumber daya alam. Yang pertama yaitu ada di sini mengenai pengertian lingkungan dan lingkungan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Selanjutnya, ya ini ada jenis-jenis lingkungan. Yang pertama ada lingkungan biotik, di mana unsur lingkungan biotik atau yang disebut unsur biotik hayati adalah lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil lain yang tak terlihat. Yang kedua, di gambar di sini ada lingkungan abiotik, contohnya ada berupa gambar di sana, yaitu danau. Nah, lingkungan biotik ini atau bisa disebut abiotik atau fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda mati dan ikut memengaruhi kelangsungan hidupnya. Ini menurut Irwan tahun 2007. Eh, Contohnya yaitu air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu, dan iklim, eh, ataupun lain-lain. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya seperti gambar di samping ada berupa bangunan yaitu Candi Borobudur. Nah, lingkungan sosial merupakan lingkungan antar manusia atau antar kelompok yang secara langsung memengaruhi maupun tidak individu langsung, termasuk di dalamnya dapat norma atau aturan adat istiadat yang berlaku langsung, termasuk di dalamnya terdapat norma atau aturan secara adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu. Sedangkan lingkungan budaya adalah benda-benda hasil dari hak cipta manusia seperti gambar di atas, Candi Borobudur tersebut ya, eh, merupakan hasil daya cipta manusia, karya seni, sistem kepercayaan, dan tata kelembagaan sosial. Salah satunya iya, gambar di atas. Nah, selanjutnya ada hubungan antar komponen, di mana ada rantai makanan dan jaringan-jaringan kehidupan. Rantai makanan merupakan salah satu peristiwa di mana makanan dimakan antar makhluk hidup yang menunjukkan perpindahan energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem. Terdapat beberapa rantai makanan. Yang pertama, makanan yang pertama itu ada produsen, ada konsumen, dan ya
pengurai, di mana konsumen di sini berperan sebagai organisme yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Yang selanjutnya yaitu konsumen, di mana eh, konsumen ini eh, terbagi beberapa. Yang pertama ada konsumen primer. Nah, konsumen primer ini berupa herbivora yang memakan produsen. Nah, selanjutnya ada konsumen primer, eh, konsumen sekunder. Selanjutnya di sini ada termasuk yang termasuk konsumen primer yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya itu ada konsumen tersier, di mana contoh konsumen tersier ini berupa karnivora atau omnivora yang memakan konsumen sekunder. Nah, selanjutnya setelah konsumen yaitu ada pengurai, di mana pengurai ini merupakan suatu organisme seperti bakteri dan jamur yang mengurai sisa-sisa organisme mati yang mengembalikan nutrisi ke tanah untuk digunakan kembali oleh produsen. Contoh sederhana rantai makanan di sini yaitu padi sebagai konsumen, eh, sebagai produsen, di mana ada di gambar tersebut ada ular, ada harimau, dan juga ada rusa. Nah, di sana memperlihatkan suatu interaksi berupa rantai makanan di mana satu sama lain saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, di mana si padi ini sebagai produsen dari si eh, rusa tersebut, kemudian si rusa tersebut sebagai juga produsen untuk si harimau. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ekosistem dan etika lingkungan, di mana ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Di mana etika lingkungan adalah nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dalam interaksi tahap terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari aspek yang sudah tadi dijelaskan mengenai lingkungan biotik dan abiotik dan budaya. Ini menurut Marpai tahun 2013. Selanjutnya ke prinsip-prinsip etika lingkungan menurut Alexander Sony Kerap ada beberapa prinsip eh, lingkungan. Yang pertama ada prinsip sikap hormat terhadap lingkungan, yakni berupa hormat itu seperti menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sembarangan. Yang selanjutnya prinsip tanggung jawab terhadap moral terhadap alam, yakni dengan menjaga lingkungan agar tidak eh, contohnya itu seperti menjaga lingkungan dari pencemaran polusi, yakni dengan eh, berangkat ke sekolah tidak menggunakan kendaraan pribadi. Ya, sebaiknya itu menggunakan kendaraan umum saja agar mencegah dari polusi yang semakin kini semakin
lebih tambah parah. Selanjutnya ada prinsip solidaritas ekonomis. Ya, ini, prinsip solidaritas komis adalah yakni keyakinan bahwa makhluk hidup atau manusia adalah bagian dari integrasi integrasi dari alam semesta dan memiliki nilai yang sama dengan kehidupan lainnya sehingga mendorong manusia untuk menjaga dan melindungi untuk tidak merusak eh, alam sekitar kita. Yang selanjutnya yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, yakni kita menjaga kasih sayang terhadap alam kita untuk menjaga kepedulian kita. Yaitu iya dengan mencintai alam dengan menjaganya. Selanjutnya prinsip keadilan di mana kita harus adil dalam menjaga dan menjaga eh, yang selanjutnya ada prinsip integritas moral. Yang selanjutnya prinsip demokratis, prinsip hidup selara dengan alam. Selanjutnya prinsip tidak merugikan HAM. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip hidup berkelanjutan. Yang pertama itu ada reduce, di mana reduce di sini untuk menjaga suatu lingkungan yaitu dengan mengurangi sampah plastik, di mana yang kita ketahui sampah plastik itu sudah tersebar di mana-mana dan sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari kita sering menemui sampah plastik dan kita sebagai sesama yang tahu akan bahayanya sampah plastik itu kita harus menguranginya yang sebagai contoh kita eh, pergi sekolah dengan membawa bekal berupa tumbler ataupun misting tidak menggunakan sampah plastik yang susah untuk didaur ulang. Yang kedua yakni reuse, yang ini menggunakan kembali. Nah, sebagai contoh ya seperti tadi kita menggunakan tumbler untuk alat minum, tidak menggunakan sampah plastik yang sekali pakai. Yang selanjutnya itu recycle, yaitu mendaur ulang, di mana mendaur ulang di sini merupakan salah satu bentuk dari penguraian atau mengurangi sampah plastik kita dengan membuat paving block, di mana paving block sendiri di sini karena jumlah plastik sudah sangat membeludak dan sudah banyak, kita harus mengurangi cara mendaur ulangnya yaitu dengan membuat paving block. Selanjutnya ada energi terbarukan, di mana energi terbarukan di sini iya dengan seperti tadi, seperti di atas dengan recycle, eh, reuse dan recycle membuat dari sampah plastik tersebut menjadi energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar meminimalisir dalam pengurangan sampah plastik. Selanjutnya lanjut kepada peran manusia. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, di mana yang kita ketahui menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting ya untuk kehidupan kita ya agar kita dapat mencegah dari suatu kejadian yang tidak kita dapat berupa banjir. Yang selanjutnya menghemat energi air. Dengan menghemat energi air, eh, selanjutnya menanam pohon.
Nah, melakukan penghijauan kembali dengan menanam pohon atau melakukan reboisasi merupakan tindak lanjut dari kita untuk menjaga alam, untuk menjaga keseimbangannya. Yang selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan, di mana pentingnya kita dalam menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan membuat eh, kita menjadi sadar akan lingkungan itu harus kita jaga. Eh, untuk kuis sendiri sudah di untuk kuis sendiri kan sudah disampaikan pada pertemuan minggu kemarin. Selanjutnya lanjut untuk ke penutupan. Untuk simpulan di sini, lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk hidup yang harus dijaga keseimbangannya agar kehidupan dapat terus berlangsung. Aktivitas manusia yang tidak bijak dapat merusak alam dan mengganggu keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga eh, dan melestarikan lingkungan melalui tindakan nyata seperti menghemat energi, mengelola sampah, menanam pohon, serta menerapkan prinsip-prinsip hidup berkelanjutan. Menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan demi bumi yang sehat bagi generasi sekarang dan masa depan. Saya akhiri pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.